Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah. Amalan pasca sholat. Setelah sholat, apa sunnahnya? Kan? Sunnahnya itu kita ambil satu contoh zikir. Apa dalilnya? Banyak. Dalil umum dulu pertama dalam Al-Quran surah keempat ayat 103. Fa'idha qadaitumus shalah, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah. Di pasca sholat amalannya zikir. Dalilnya Quran surah keempat ayat 103. Ayo zikir. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Semampu yang kalian bisa kerjakan. Kalau kalian buru-buru, nggak bisa sambil duduk, nggak ada masalah. Kata Allah, sambil jalan silahkan qiyam sambil berdiri. Apa nggak bisa antum keluar sambil zikir? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan keluar kan? Bangun dari sholat bangkit. Apa nggak susah? Ya, maaf, apa tidak mudah keluar dari masjid sambil pakai sendal jalan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Silahkan, setiap ada peluangnya, walaupun sambil berdiri tidak apa-apa. Jangan sampai kesibukan Anda pun menepikan hal yang bisa Anda kerjakan. Kalau itu bisa Anda lakukan. Setelah itu waqu'udan atau santai sambil duduk. Silahkan. Bahkan wa ala junubikum, Anda sakit di rumah sakit, sholat sambil berbaring, berbaring dia, Allahu Akbar. Pasca sholat boleh zikir, silakan. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi tiga hal ini jelas dalilnya ada, contohnya juga ada. Apa di antara contohnya? Turunkan hadisnya, hadis Muslim misalnya, riwayat Muslim, nomor hadis 591. Begitu selesai Nabi kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Beliau kemudian mengatakan, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim nomor hadis 593. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu turunannya banyak sekali ke bawahnya. Ada yang baca ayat kursi, ada yang baca 3 surah yang terakhir, ada yang kemudian doa. Karena zikir itu dalam Al-Quran banyak ragamnya. Baca Al-Quran itu zikir. Ya. Karena Al-Quran pun oleh Allah disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau orang setelah selesai sholat baca Quran, dia sedang berzikir. Ada lagi misalnya yang kedua, contoh, menghafal Quran. Ya, murajaah. Dalilnya Quran surah 54, bahkan ayatnya 4, 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Hafalan Qurannya disebut zikir. Fahal min muddakir. Ada nggak yang pengen berzikir dengan menghafal Quran? Jadi kalau Anda setelah sholat, Anda membaca misalnya ayat kursi, Anda membaca 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau Anda membaca surah yang lainnya, Anda sedang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 misalnya Al-A'raf, ya, ayat 205. Ketika Anda berdoa, itu disebutkan sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan berdoa, kata Allah, berzikir. Minta sepenuh jiwamu, sepenuh khusyukmu, mohon penuh harap. Berharap mohon kepada Allah. Ketika Anda berdoa disebut sedang zikir. Ya, ada lagi yang lain apa misalnya? Menyebut nama-nama Allah. Al-Asmaul Husna misalnya. Ada, itu bagian dari zikir. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Paling kanan agak ke bawah. Ya. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, sebut namaku. Ketika Anda menyebut nama Allah disebut dengan zikir. Anda berzikir kepadaku, saya pun zikir engkau, saya sebut kamu. Fadhkuruni adzkurkum. Bagaimana menyebut nama Allah? Banyak. Buka Quran surah ke-17 misalnya. Dari ayat ke-110 sampai 112. Di ayat 111-nya jelas. Fadhkuruni adzkurkum. Bagaimana menyebut nama Allah? Banyak. Buka Quran surah ke-17 misalnya.
dari ayat ke-110 sampai 112. Di ayat 111-nya jelas. Qulid'ullaha, panggil Allah, sebut nama Allah. Awid ar-Rahman atau ar-Rahman. Ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Kapanpun Anda pengen menyeru, Allah punya nama-nama terbaik, silahkan panggil. Ingat, al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang terbaik, bukan sifat. Karena ada orang menyebut asma'ul husna, tapi yang disebutkan sifat. Wujud, kidam, bako, ya, nah, itu mah bukan asma'ul husna. Baik ya, itu namanya sifat. Kita kembalikan kemudian al-asma'ul husna, Allahur Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan sebagainya. Anda boleh minta kepada Allah, bahkan memadukan antara doa dengan nama-nama Allah. Allahumma yal fattah. Sebut nama Allah terkait kebutuhan Anda. Memang nggak harus semua disebutkan. Sesuai kebutuhan. Kalau Anda ingin dibebaskan dari kesulitan, Allahumma yal fattah. Kalau minta rizki, Allahumma ya razzaq. Kalau minta disabarkan, Allahumma ya sabar. Kalau minta misal diberikan pengetahuan lebih, akan menghadapi ujian, Allahumma ya alim. Dan seterusnya. Sebut. Ini zikir. Nah sekarang, teruskan. Yang kedua, ini Nabi mempraktekkan ini, dalil ada, contoh ada.